Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan komunikasi. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu perencanaan komunikasi. Jadi perencanaan komunikasi adalah proses merencanakan strategi dan metode komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi atau proyek. Nah, ini melibatkan identifikasi audiens target, pesan yang ingin disampaikan, saluran komunikasi yang akan digunakan, kemudian serta waktu dan frekuensi komunikasinya. Adapun juga dalam konteks bisnis, perencanaan komunikasi sering kali terkait dengan promosi produk atau layanan, membangun merek, atau mengelola reputasi perusahaan. Nah, proses ini mencakup penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi audiensnya, pengembangan pesan yang relevan dan persuasif, serta pemilihan saluran komunikasi yang tepat seperti media sosial, iklan, acara pemasaran, dan publikasi. Kemudian setelah itu di sini saya akan menjelaskan penting tidaknya sih perencanaan komunikasi tersebut. Jadi perencanaan komunikasi itu tuh sangatlah penting, terutama dalam berbagai konteks, baik itu bisnis, organisasi maupun personal. Dan adapun berikut beberapa alasan untuk mengapa perencanaan komunikasi itu penting. Yang pertama yaitu dia mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua itu konsistensi pesan. Dan yang ketiga yaitu efisiensi sumber daya. Kemudian pengelola resiko. Seterusnya yaitu pengukuran dan evaluasi. Dan yang seterusnya kolaborasi yang lebih baik. Dan kemudian menyesuaikan audiens. Yang terakhir yaitu mengatasi perubahan. Nah, dengan adanya perencanaan komunikasi yang matang, organisasi dan individu dapat mencapai tujuan mereka lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens mereka. Jadi, perencanaan komunikasi itu sangat penting. Kemudian setelah perencanaan komunikasi, di sini ada juga studi perencanaan komunikasi, di mana merupakan disiplin yang berkembang seiring dengan kebutuhan organisasi untuk mengelola informasi dan komunikasi secara efektif. Kemudian, adapun sejarah perkembangan studi perencanaan komunikasi, yang pertama yaitu awal mula komunikasi dan media massa. Itu terjadi pada tahun 1900-an awal. Jadi, studi komunikasi itu mulai berkembang dengan munculnya media massa seperti surat kabar, radio, dan film. Kemudian pada tahun 1940-an, selama Perang Dunia II, perencanaan komunikasi menjadi penting untuk propaganda dan informasi perang. Dan selanjutnya, pada tahun 1950-an sampai dengan 1960-an, munculnya televisi sebagai media baru memperluas cakupan studi komunikasi. Dan setelah itu 1970-an sampai 1980-an, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dan cara komunikasi direncanakan dan dilaksanakan. Dan kemudian seiring berjalannya waktu dengan perkembangan zaman pada tahun 1990-an sampai dengan tahun 2000-an itu internet dan teknologi digital mengubah lanskap komunikasi secara drastis. Media sosial, email, dan website menjadi alat komunikasi utama. Studi perencanaan komunikasi mulai mencakup strategi digital dan online. Dan kemudian itu 2010-an hingga sekarang fokus pada komunikasi digital dan media sosial semakin menguat. Analisis data besar dan kecerdasan buatan mulai digunakan untuk merencanakan dalam mengoptimalkan strategi komunikasinya. Secara keseluruhan, studi perencanaan komunikasi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam cara organisasi berkomunikasi dengan audiens mereka
dan mencakup berbagai aspek mulai dari penelitian audiens, pengembangan pesan, pemilihan saluran komunikasi, hingga evaluasi efektivitas komunikasinya. Selanjutnya yaitu ada ketidakseimbangan informasi dan kebijakan komunikasi, di mana ketidakseimbangan informasi merujuk pada situasi di mana ada distribusi yang tidak merata dari akses atau kontrol atas informasi antara berbagai kelompok masyarakat atau negara. Nah, hal ini sering terjadi antara negara maju dan negara berkembang, di mana negara maju memiliki akses yang lebih besar terhadap teknologi, sumber daya, dan jaringan informasi global. Nah, ketidakseimbangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu infrastruktur teknologi, di mana negara-negara dengan infrastruktur teknologi yang lebih maju memiliki kemampuan lebih besar untuk menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Yang kedua yaitu literasi digital. Tingkat literasi digital yang rendah di beberapa negara atau komunitas membatasi kemampuan mereka untuk mengakses dan memanfaatkan informasi secara efektif. Dan yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah yang mengontrol atau membatasi aliran informasi dapat memperburuk ketidakseimbangan tersebut tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu kesenjangan ekonomi. Perbedaan ekonomi yaitu mempengaruhi kemampuan individu dan negara untuk berinvestasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang selanjutnya yaitu penyebaran berita. Penyebaran berita yaitu negara atau komunitas dengan akses informasi yang terbatas mungkin menerima berita yang sudah disaring atau bias yang menjadi mempengaruhi pemahaman mereka tentang isu global. Dan yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Nah, kurangnya akses ke informasi yang akurat terkini dapat menghambat pengambilan keputusan yang efektif baik di tingkat individu maupun pemerintah. Kemudian yaitu pengembangan sosial dan ekonomi. Pengembangan sosial dan ekonomi, akses yang terbatas terhadap informasi dapat menghambat inovasi dan pengembangan ekonomi serta memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, selain itu juga kita ada investasi dalam infrastruktur TIC. Nah, di mana meningkatkan akses internet dan teknologi komunikasi di daerah yang kurang berkembang. Nah, kemudian setelah itu ada peningkatan literasi digital, di mana melakukan program pendidikan yang fokus pada peningkatan literasi digital di semua lapisan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kebijakan yang mendukung akses informasi, di mana mengembangkan kebijakan yang mendukung keterbukaan dan akses terhadap informasi publik. Yang seterusnya yaitu kerjasama internasional, di mana mendorong kerjasama antara negara-negara untuk berbagai sumber daya. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan dari komunikasi, di mana tujuan dari kebijakan komunikasi itu untuk memastikan bahwa informasi dan teknologi komunikasi tersedia dapat diakses dan dimanfaatkan secara adil dan efektif oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian yaitu perencanaan komunikasi strategi, di mana adalah proses yang sistematis untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu di sini ada perencanaan strategi intuitif dan antisipasi. Nah, dua pendekatan dalam manajemen strategi yang membantu organisasi dalam menentukan arah dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dan perencanaan strategi intuitif itu pendekatan ini mengandalkan insting, pengalaman, dan intuisi manajer dalam membuat keputusan strategis. Manajer menggunakan pengetahuan mereka yang mendalam tentang industri, pasar, organisasi untuk membuat keputusan yang mendalam dan selalu berdasarkan data formal atau analisis. Kemudian yaitu strategi antisipatif, di mana pendekatan ini melibatkan identifikasi
dan analisis tren, ancaman, dan peluang di masa depan. Setelah itu yaitu perencanaan komunikasi operasional, di mana proses yang melibatkan pengembangan strategi untuk mengelola dan menyampaikan informasi yang diperlukan dalam menjalankan operasi sehari-hari suatu organisasi dan meliputi komunikasi antar pegawai, dengan pelanggan, dan dengan pihak eksternal lainnya yang terlibat dalam proses bisnis. Dan selanjutnya yaitu pendekatan perencanaan komunikasi. Di sini melibatkan langkah-langkah strategis untuk merencanakan pesan, saluran, dan target audiens dan mencapai tujuan komunikasi yang ditetapkan. Dan ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang audiens, tujuan komunikasi, dan saluran komunikasi yang efektif. Yang relevan dalam pendekatan perencanaan komunikasi tersebut, yang pertama, teori persuasi, di mana teori ini menyelidiki bagaimana pesan komunikasi dapat mempengaruhi perilaku dan sikap audiens. Yang kedua yaitu teori agenda setting. Yang ketiga itu teori diffusion of innovation. Nah, yang seterusnya yaitu teori komunikasi interpersonal dan teori uses and gratification, di mana memeriksa alasan mengapa orang menggunakan media massa dan bagaimana mereka memperoleh kepuasan dari penggunaan tersebut. Selanjutnya yaitu hakikat perencanaan komunikasi, di mana melibatkan proses sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pesan komunikasi agar mencapai tujuan yang ditetapkan, dan melibatkan identifikasi audiens target, penentuan pesan yang relevan, pemilihan saluran komunikasi yang tepat, dan pengukuran efektivitas komunikasi. Terakhir yaitu masalah perencanaan komunikasi atau masalah PK-nya. Nah, bisa bervariasi mulai dari kurangnya strategi yang jelas, kurangnya pemahaman target audiens, hingga ketidakmampuan dalam mengevaluasi efektivitas komunikasinya. Nah, solusinya yaitu pengembangan strategi komunikasi yang lebih terarah, penelitian yang lebih mendalam tentang audiensi target, dan pemantauan yang teratur terhadap kinerja komunikasi untuk penyesuaian yang tepat. Nah, mungkin itu saja sedikit materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.